Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, fa ya ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan adab yang ke-6, yaitu at-tanafus fi talabil ilmi. Sekarang kita masuk adab yang ke-7, yaitu as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Jadi sebagai seorang penuntut ilmu, dia harus jujur dan amanah dalam menyampaikan ilmu yang sudah dia dapatkan. Al-kadhib wal khiyanah min ardalis sifati wa akbahiha. Dusta dan khianat, ya. Dusta lawannya sidak, khianah lawannya amanah, ya. Termasuk dari ardalis sifat, sifat yang paling rendah, maksudnya yang paling hina. Nah, wa akbahiha, dan yang paling jelek, ya. Di antara sifat yang paling buruk, dia kan banyak, ya, akhlak-akhlak tercela banyak, ya. Dan yang paling buruk adalah ini, al-kadhib wal khiyanah. Wala yumkinu lil mu'min alladhi nawwara Allahu qalbahu bil iman ay yattasifa bi ayyin minhuma. Dan tidak mungkin bagi seorang mukmin, ya, yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala nawwara qalbahu, ya. Allah menyinari hatinya, qalbunya, dengan cahaya iman, ayat tasifah bi ayyin minhuma, untuk memiliki sifat dengan salah satu sifat dari dua sifat ini, al-kadzib wal khiyanah. Jadi enggak mungkin seorang mukmin dia itu bersifat dusta dan khianat. Fa kaifa yattasifu bihima talibul ilmi syar'i alladhi tada'u lahul malaikatu ajnihataha ridan lima yasna' walladhi yas'alul husuli ala mirasil anbiya. Dan bagaimana mungkin seorang penuntut ilmu syar'i untuk dia memiliki sifat al-kadzib wal khiyanah, yang mana para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk dia dalam rangka dia ridho, ya, terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dan walladhi yas'a, yaitu orang yang, ya, seorang yang dia telah berusaha untuk mendapatkan apa? Mendapatkan warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mungkin, ya, orang yang diridhai oleh malaikat, ya, kemudian orang yang ingin mendapatkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memiliki sifat al-kadzib wal khiyanah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah dan juga Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan kalian berkhianat kepada amanah-amanah yang sudah dibebankan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui bahwasanya ini, ya, merupakan khianat, akan tetapi kalian tetap melakukan perbuatan tersebut. Fal ilmu amanatun mas'uliyatun yanbaghi tahammuluhu wa ada'uhu bisidqin wa khasyatin minallahi subhanahu. Ilmu itu adalah amanah dan mas'uliyah, ya, merupakan, ya, mas'ul, tanggung jawab, ya. Yang bagi tahammuluhu, yang seharusnya, selayaknya bagi dia untuk tahammul, membebankan dirinya, tahammul. Dia harus menanggungnya, tahammul, ya, dia harus menanggung amanah dan mas'uliyah ilmu tersebut, wa ada'uha, dan dia harus menyampaikan, ya, amanah tersebut kepada orang yang berhak, bisedikin, ya, dia menyampaikan dengan sidak, dengan jujur, ya. Amanah ini
adalah sabda Nabi misalnya, benar memang itu sabda Nabi, bukan dia asal ngomong. Wa khasyatin minallahi subhanahu, dan dia juga harus merasa paham dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hadar min an yaqa'a talibul ilmi fi nisbati syai'in la yasih ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw qalin ma lam yaqul. Dan sebagai seorang penuntut ilmu, dia harus waspada agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang menisbatkan sesuatu yang tidak sah, tidak benar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dia menisbatkan suatu perkataan, suatu kalam malam yakul, apa yang Rasul belum pernah katakan. Itu sebuah kedustaan, ya, kita nggak boleh berdusta. Waqad haddara Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-kadhib fi naqli riwayat aw at-tahawun fiha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita, ya, hadar memberikan peringatan kepada kita dari berdusta dalam nakil riwayat, ya, menukil riwayat, atau ya tahawun, kita bermudah-mudahan dalam meremehkan dalam riwayat tersebut. Kamar wal Bukhari an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la takadzibu alayya, jangan kalian berdusta atasku, fa innahu man kadzdzaba alayya falyalijin nar. Karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atasku, atas namaku, falyalijin nar, maka masuklah dia ke dalam api neraka jahanam. Fi riwayatan, kemudian dalam riwayat yang lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ya, persiapkanlah tempat duduknya di api, di dalam neraka nanti. Maka sudah disiapkan tempat duduknya di neraka nanti. Jadi di sini Rasulullah SAW waspadai, memberikan teguran ancaman bagi siapa saja yang berdusta atas nama Rasul, ya, nanti akan mendapatkan ancaman berupa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fayanbaghi li talibil ilmi ay yataharra sidqa wal amanah fil ilmi inda talabihi wa inda ta'limihin nas. Ya, oleh karena itu selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk selalu melakukan membiasakan diri untuk dia bersifat sidq, jujur, amanah dalam ilmu inda talabihi, ketika dia sedang mencari ilmu, wa inda ta'limihi linnas, atau ketika dia sedang mengajarkan ilmu kepada manusia. Wa an yatajannaba ad-difa'a an ayatin mas'alatin ya'lamu anna al-haqqa bi khilafiha, dan agar dia menjauhi untuk ad-difa, membela, ya, mempertahankan dari suatu masalah apapun itu yang dia mengetahui bahwasanya al-haq, ya, yang benar adalah bi khilafiha, kebalikan dari pendapat kita. Misalnya pendapat kita seperti ini, ya, kita katakan misalnya ini adalah halal, kemudian ada yang mengatakan itu adalah haram, dan ternyata pendapat yang benar adalah pendapat yang haram, ya, kita harus berlapang dada, kita harus menerima, ya, ternyata ya memang benar, yang benar adalah hukumnya seperti ini, dan pendapat kita itu salah, jadi harus, ya, lapang dada. Wa idza kana ghafilan an amrin ma summa ittadha lahul haq fayajibu alaihi ay yusri'a birruju' ila al-haqqi duna udadatin li alla yakuna qa'inan fi ilmihi. Ya, apabila dia itu ghafilan, dia lengah dari suatu masalah, kemudian summa ittadha, kemudian telah jelas bagi dia
apa yang benar, mana yang benar, fayajibu alaihi, maka wajib bagi dia ayyusari'a birruju' ilal haq, untuk bersegera kembali merujuk kepada pendapat yang benar, duna ghadadatin, tanpa dia merendahkan atau tanpa dia tutup-tutupi lagi ghadadah, li'alla yakuna kha'inan fi ilmihi, agar dia tidak menjadi orang yang berkhianat dalam ilmunya. Jadi misalnya kita sudah menjadi guru, menjadi ustadz ataupun yang lainnya, jika berceramah ternyata kita memberikan hukum, misalnya ini hukumnya di awal kita katakan halal, kemudian setelah kita belajar lagi ya, mendengar pendapat-pendapat para ulama yang lain, ternyata hukumnya ini adalah haram, ya maka kita harus segera menarik pendapat kita sebelumnya, ya kita harus mengkonfirmasikan pendapat kita sebelumnya, ya, kita konfirmasi bahwasanya saya dulu katakan bahwa masalah ini hukumnya halal, ternyata setelah saya belajar seperti ini, dalilnya seperti ini, ternyata saya ambil kesimpulan bahwasanya hukumnya ini adalah haram, bukan lagi halal. Seperti itu baru dia namanya amanah. Kalau enggak seperti itu, dia enggak dia tutup-tutupi, takut apa? Takut kehilangan jamaah misalnya, takut jamaahnya kabur karena dia merubah pendapatnya, ya maka dia adalah orang yang khianat, dia tidak amanah dalam ilmu yang dia sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pada pertemuan berikutnya.